Come on. The Turks didn't do this. What's that? On 1442. Berlatar belakang abad pertengahan di Transilvania, kisah akan berfokus pada seorang pangeran di sebuah kerajaan bernama Vlad Dracula, yang mana Vlad dulunya dikenal sebagai seorang prajurit yang sangat beringas dan jago dalam bertempur. Bahkan dia mampu menghabisi puluhan pasukan hanya sendirian saja dan menggantung seluruh korbannya pada sebuah kayu yang disebut dengan penyula. Dracula. Saat menjadi raja, Vlad pun menjalin kerjasama dan bersekutu dengan kerajaan Turki sehingga rakyatnya bisa hidup dalam kedamaian. Sampai suatu waktu, Vlad pun menemukan jasad pasukan Turki yang mengalir di sungai yang ada di wilayah kerajaannya, yang mana Vlad khawatir jika hal ini akan memancing perang dengan kerajaan Turki. Turkish scouts never travel alone. Untuk memastikan hal itu, Vlad pun memutuskan untuk pergi ke sebuah bukit bernama Bukit Gigi Patah, yang mana dia menganggap bahwa di sanalah pasukan pengintai Turki itu bersembunyi dan bermaksud untuk bernegosiasi agar tidak terjadi salah faham di antara kedua kerajaan tersebut. Sampai di sana, kita bisa melihat bukitnya terasa sangat sepi dan menyeramkan tanpa adanya warung kopi yang biasa ngajentul. Dan saat menemukan sebuah goa, tiba-tiba ya, ada segerombolan kalong atau segerombolan berudak ngorak kelelawar yang keluar dari gua tersebut, di mana Vlad dan kedua anak buahnya nekat masuk ke sana untuk memeriksa apa yang ada di dalamnya. Terdapat banyak sekali tulang belulang dan baju tempur yang sudah rusak, yang mana saat mereka tengah kebingungan, tiba-tiba ya, satu persatu anak buah Vlad pun dibantai habis oleh sesosok makhluk di kegelapan, yang mana saat Vlad mengacungkan pedang, kita bisa melihat sebuah wajah menyeramkan dari balik kegelapan yang tentu saja itu bukan YouTuber prank, tetapi benar-benar makhluk yang menguasai bukit tersebut. Terkejut dengan fakta bahwa ada makhluk menyeramkan seperti itu di dunia ini, Vlad pun menemui ahli supranatural di kerajaannya, di mana sang dukun menjelaskan bahwa apa yang dilihatnya tadi bukanlah hantu, tuyul, genderuwo, ataupun jurik jarian, tetapi seorang makhluk abadi yang bernama vampire. Anjing, vampir gitu aja, vampire. Menurut sejarah, vampir pertama di dunia tersebut dulunya adalah seorang manusia fana sama seperti kita semua, sampai dia melakukan perjanjian dengan iblis untuk memiliki suatu kekuatan atau keabadian atau kadugalan. Manusia tersebut harus membayarnya dengan hidup dalam kegelapan selamanya di bukit tersebut dan dikutuk untuk tinggal di sana selamanya. Vlad sendiri memiliki istri dan seorang anak laki-laki, yang mana Vlad dikenal sebagai sosok yang menyayangi keluarga dan sangat membela keadilan untuk semua rakyatnya. Suatu hari, Vlad pun mengadakan sebuah makan bersama di kerajaannya, di mana semua orang nampak bahagia dan sangat mencintai sosok pangeran yang baik seperti Vlad. Tak lama muncullah pasukan Turki yang tiba-tiba masuk ke dalam kastil, di mana dia menganggap bahwa pasukan pengintainya telah dibunuh oleh pasukannya Vlad, yang padahal Vlad sendiri tidak tahu menahu tentang hal itu, meskipun dia sadar bahwa vampir di bukit itulah pelaku dari menghilangnya pasukan pengintai Turki tersebut. The Sultan requires 1,000 boys to join his Janissary Corps. Untuk mengganti pasukannya yang hilang, sang ajudan Turki itu pun meminta 1.000 anak laki-laki sesuai permintaan rajanya atau sultannya, yang mana Turki akan menjadikan mereka prajurit untuk berperang dengan Hungaria. Dan apabila Vlad menolak, sang sultan tidak akan segan-segan melakukan perang pada kerajaan ini. The Sultan expects your obedience. Please. Sen benim kim olduğumu biliyor musun?
Tak ingin menyengsarakan rakyat, Vlad pun langsung pergi ke Turki untuk menemui sang sultan yang bernama Mehmed II. Ini orangnya. Yang mana tujuan Vlad ke sana adalah menggantikan 1.000 anak dari rakyatnya tadi dan menyerahkan dirinya sendiri untuk bergabung bersama prajurit Turki. Tapi apa jawabannya? Sang sultan menolak permintaan tersebut dan tetap ingin 1.000 anak dari rakyat Transilvania. Perlu saya jelaskan bahwa dalam film ini diceritakan Transilvania ini merupakan bagian dari Turki, di mana saat Vlad memimpin dia memutuskan untuk memisahkan diri dari Turki dan hidup dalam damai tanpa harus ikut dalam peperangan yang terjadi saat itu. Alhasil Transilvania yang dipimpin oleh Vlad tak punya prajurit yang siap tempur sama sekali, sehingga tak punya pilihan lain, Vlad harus menyerahkan 1.000 anak dari rakyatnya untuk sang sultan tersebut. Namun yang semakin membuat Vlad keberatan adalah ketika sang sultan ingin agar anak lelakinya juga ikut diserahkan karena akan dilatih dengan sangat baik dan akan dijadikan prajurit layaknya Vlad di masa lalu. I will have my 1,000 boys. Setelah menyerahkan 1.000 anak dari rakyatnya, tibalah saatnya Vlad dan sang istri harus rela menyerahkan anak satu-satunya diambil, di mana saat pasukan Turki mengejeknya karena tak ada perlawanan, disitulah jiwa-jiwa brutal dalam diri Vlad mulai muncul. Run to your mother. Tanpa pikir panjang, Vlad pun langsung membantai pasukan Turki tersebut, yang mana hal itu adalah pertanda bahwa Vlad telah menyatakan genjatan senjata kepada sang Sultan Turki. Ketika Vlad tak punya pilihan lain, dia pun teringat dengan Bukit Gigi Patah dan berniat meminta bantuan kepada makhluk yang ada di sana. Yang tanpa dia sadari, inilah awal mimpi buruk yang akan terjadi kepada hidupnya. Sama seperti orang depresi akibat hutang yang belum lunas, Vlad pun nekat masuk ke gua tersebut, di mana dia langsung disambut oleh kehangatan sang makhluk penghisap darah tersebut. Vlad pun langsung mengutarakan masalah yang sedang dihadapi, di mana Vlad ingin kekuatan 100 prajurit yang dimiliki oleh seekor vampir dan siap menanggung resiko asalkan rakyatnya bisa hidup damai. Sakadang vampir pun mengatakan bahwa ketika Vlad berubah menjadi vampir, dia akan menjadi sangat-sangat haus darah. Namun apabila dalam 3 hari berturut-turut dia bisa menahan akan hausnya darah setelah menjadi vampir, maka Vlad akan kembali berubah menjadi manusia normal. Dan satu lagi, jika dalam 3 hari tersebut Vlad meminum darah, maka kutukan si vampir akan putus dan Vlad harus melayani si vampir seumur hidupnya dalam sebuah permainan cahaya melawan kegelapan. Mendengar hal itu, Vlad sama sekali tidak ragu, bahkan terlihat sangat percaya diri bahwa dalam 3 hari ke depan dia akan bisa menahan rasa haus akan darah yang diperingatkan si vampir. And all its powers. Saat sadar, Vlad pun sudah berada di sungai, di mana dia merasa kesakitan akibat cincin perak yang ada di jarinya, yang mana seperti kita tahu bahwa vampir sangat anti dengan yang namanya perak. Saat dilepaskan, luka yang ada di tangannya pun seketika pulih, yang menandakan bahwa kekuatan vampir yang diinginkannya benar-benar sudah dimiliki. Dan karena cincin itu berharga, Vlad pun mengalungkannya di leher. Tak hanya itu, Vlad pun mulai merasakan kekuatannya yang lain, dimulai dengan indera pendengaran yang sangat super, bahkan bisa mendengar suara hem-heman di kasur yang jaraknya puluhan kilometer. Kemudian mata yang berfungsi sebagai night vision yang bisa melihat dalam kegelapan, dan terakhir Vlad mampu bergerak lebih cepat dari kurir ekspedisi pembawa paket, di mana tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kalong dan muncul di tempat lain dalam waktu yang sangat singkat. Di saat bersamaan, kastil Dracula yang berisi rakyat Transilvania pun tengah digempur habis-habisan oleh meriam pasukan Turki, di mana saat Vlad tiba di sana, dia mengatakan bahwa mereka tak perlu khawatir karena Vlad akan mencoba bernegosiasi dengan mereka.
momen inilah Vlad berjalan maju sendirian menggunakan outfit ala Dracula yang seperti kita kenal selama ini menghadapi 1.000 pasukan Turki, di mana dengan kekuatan yang dimilikinya sekarang, Vlad tak merasa takut apalagi bimbang karena walaupun pasukan Turki ada 1.000 dan Vlad hanya sendirian, ingat, hiji ge pampir. Satu persatu pasukan Turki pun dibantai oleh Vlad, di mana hal itu sangat amat brutal karena dengan kemampuan pampirnya sekarang, mustahil para pasukan Turki bisa menang. Setelah semua selesai, anak buah Vlad pun cukup kebingungan dibuatnya, namun Vlad meminta mereka untuk jangan banyak bertanya dan menutup mulut atas apa yang terjadi pada malam ini. Cukup tenang dan serahkan semuanya kepada sang pangeran. What happened on this field tonight? Karena kastil Dracula ini tidak aman lagi, Vlad pun memerintahkan semua rakyat untuk pindah ke sebuah biara yang ada di Bukit Tinggi agar para pasukan Turki tidak bisa menyerang mereka dengan meriam. We'll take enough of our people so that our absence is noticed. Sementara itu Sultan Mehmed yang dibuat kesal pun akhirnya mengutus 100.000 pasukan lagi untuk menyerang Vlad karena masih penasaran dengan apa yang telah dilakukan Vlad kepada pasukannya. Di tengah perjalanan menuju Bukit Tinggi dan di tengah pengorbanannya atas keselamatan semua rakyat, Vlad pun mulai merasakan efek dari menjadi vampir, yaitu kebutuhan seorang makhluk penghisap darah yang mulai dirasakannya, sehingga saat melihat orang-orang yang sedang makan, dia sangat merasa sangat mual dan ingin olap karena tak tahan dengan apa yang mereka makan. Sang istri sendiri mulai merasakan perbedaan sikap dari Vlad, di mana Vlad yang dulu dikenal bergairah dan sangat brutal diranjang, tiba-tiba enggan melakukannya, bahkan untuk satu rintakan pun, yang padahal Vlad tidak kuat saat melihat aliran darah di leher istrinya sendiri. What is it? Di sisi lain, sang sultan pun dikejutkan dengan pemandangan yang luar biasa yang telah dibuat oleh Vlad, di mana hal itu semakin membuatnya bernafsu untuk membinasakan Vlad dan kaumnya. Vlad sendiri terlihat semakin menderita karena mencoba menahan instingnya untuk meminum darah, di mana dia menyuruh sang istri dan semua rakyatnya untuk melanjutkan perjalanan, sementara dia akan menyusulnya saat matahari sudah terbenam. Dan seperti kita tahu bahwa vampir memiliki beberapa kelemahan, di antaranya anti perak, bawang putih, cermin, sinar matahari, donor darah, dan lain-lain, sehingga jelas bahwa ketika Edward Cullen atau Kevin Julio dan GGS-nya berkeliaran di siang hari bolong, hal itu mustahil untuk dilakukan oleh vampir biasa. Dan jika itu bisa dilakukan, jelas bahwa mereka adalah vampir wawadulan. Tak disangka pasukan Sultan Mehmed ternyata bergerak lebih cepat dari dugaan, di mana saat istri dan rakyat Vlad dalam perjalanan, mereka pun disergap oleh para pasukan Turki, yang mana Vlad terlihat datang terlambat ke sana, yang mengakibatkan sebagian besar dari rakyatnya harus terbantai. Saat sang istri dalam situasi terdesak, muncullah Vlad yang menyerupai kalong, di mana si jenderal dibuat terkejut hingga membuatnya terjatuh ke bawah tebing. Meski keluarga dan sisa rakyatnya masih selamat, Vlad pun cukup handeel ketika melihat ajudannya mati tepat di depan mata kepalanya sendiri. Setelah situasi aman, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di biara yang berada di Bukit Tinggi. Dan saat para rakyat berdoa, Vlad pun menyuruh mereka untuk berdiri karena berdoa tidak akan menyelamatkan mereka dari pasukan Turki yang akan menyerang. Prayers will not defend these walls.
Sementara itu, Sultan Mehmed akhirnya mengetahui tentang rumor bahwa Vlad sudah berubah menjadi monster yang memiliki kekuatan kegelapan, di mana para prajurit merasa sedikit ketakutan ketika mendengar tentang rumor tersebut. Namun sang Sultan memiliki strategi lain, yaitu dengan menutup mata semua prajurit karena manusia hanya takut pada apa yang mereka lihat. Your sultan will guide you. Kembali ke biara di Bukit Tinggi di mana rumor itu sampai ke telinga para rakyat hingga saat seorang pendeta menyadari hal itu, pendeta itu pun berniat untuk membunuh Vlad karena tak ingin ada iblis di antara mereka semua. Si anjing gak tahu diri, udah untung punya pemimpin yang rela mengorbankan diri untuk menyelamatkan kerakyatnya, malah begitu balasannya. Ini nih contoh manusia yang tidak tahu diuntung. Saat orang itu membuka tirai, Vlad pun terkena sinar matahari yang membuat kulitnya melepuh hingga saat mereka semua melihatnya, para rakyat pun berbondong-bondong untuk membunuh Vlad meskipun tahu bahwa Vlad adalah sang pangeran sekaligus orang yang telah menyelamatkan mereka semua. Tuh, Bagong kan? Tanpa rasa malu dan tak tahu diri, mereka pun membakar pangeran mereka sendiri yang mana saat apinya mulai membesar, Vlad pun keluar dengan tubuh yang tentu masih utuh, kemudian meneriaki mereka semua bahwasannya apa yang terjadi pada dirinya saat ini semata-mata untuk menyelamatkan nyawa mereka semua. Tuh, dengeken. You are alive because of me. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Terlihat pasukan Mehmed yang berjumlah 100.000 prajurit pun akhirnya sampai di lembah, di mana Vlad memiliki sebuah ide brilian dengan mengerahkan para kalong yang berjumlah ribuan juga untuk menyerang pasukan Sultan, yang mana dengan kekuatannya, Vlad mampu mengendalikan para kalong hingga membuat para pasukan itu kalabakan. Saat Vlad melihat si Sultan, dia pun langsung turun tangan ke medan perang. Namun saat dia menyadari bahwa itu hanyalah jebakan, sang istri yang dijaga anak buah pun harus diserang secara diam-diam karena di sana sudah ada anak buah Sultan yang menyusup dari belakang. Sang istri pun dipukul kemudian ditendang hingga gelantungan di ujung tebing, kemudian membawa anak mereka untuk diserahkan pada Sultan Mehmed. Saat sang istri terjatuh, Vlad pun dengan cepat terbang untuk menggapainya. Namun apa daya, jodoh, pati, bagja cilaka, semua sudah ada yang mengaturnya. Di detik-detik kepergiannya, sang istri yang sudah tahu bahwa ini adalah hari ketiga di mana Vlad akan berubah menjadi manusia normal kembali, dia pun meminta Vlad untuk meminum darahnya karena jika dia berubah menjadi manusia, maka Vlad tidak akan punya kekuatan untuk menyelamatkan putra mereka berdua. Dan saat Vlad meminum darah untuk pertama kalinya, sang vampir pertama penghuni Bukit Gigi Patah pun akhirnya bisa merasakan kebebasan setelah ribuan tahun terkutuk dan terkurung di goa tersebut. Dengan tewasnya sang istri, Vlad pun nekat menghampiri rakyatnya yang tengah terluka, kemudian memberikannya darahnya sendiri dan menjadikan mereka semua prajurit vampir seperti dirinya. Sultan Mehmed sendiri dibuat terkejut ketika muncul semacam badai yang disertai guludug, di mana itu adalah Vlad bersama pasukan vampirnya yang akan membantai semua pasukan Turki dan Sultan Mehmed sendiri. Saat pasukan vampirnya tengah sibuk membantai prajurit Sultan, Vlad sendiri langsung menghampiri Sultan Mehmed untuk mengambil kembali putranya. Namun saat dia masuk, di situ sudah ada banyak sekali koin perak bertebaran, di mana itu merupakan sebuah strategi sang Sultan untuk melemahkan tubuh dan kekuatan Vlad. Terjadi adu pedang di antara mereka berdua, yang mana Vlad dibuat tak berdaya dengan banyak perak yang mengenai tubuhnya. Namun dengan kekuatan cinta dan peraturan wajib masker yang masih berlaku, Vlad pun bangkit dan merubah dirinya menjadi kelelawar, lalu membunuh sang Sultan hingga dia tewas saat itu juga.
Saat Vlad dan putranya keluar, para prajurit Turki pun habis tak tersisa karena sudah disedot darahnya. Dan saat putranya adalah kaum manusia satu-satunya yang tersisa, mereka pun atau vampir buatan ini pun mendekatinya dan mengatakan bahwa sekarang musuh mereka adalah manusia itu sendiri. Distraction we can now dispense with. When he's gone, you'll be free. Berbeda dengan Vlad yang walaupun sudah jadi vampir tapi masih bisa kontrol, mereka semua ternyata berubah 780 derajat menjadi sosok monster yang sebenarnya. Hingga tak lama muncullah sang pendeta yang pernah menyerang Vlad, di mana pendeta itu dengan baik hati mau menyelamatkan putranya, dan dengan salib di tangan, sang putra pun berhasil dibawa dan diselamatkan dari kaum vampir tersebut. Karena jika dibiarkan bisa menimbulkan kerusakan dan kemudorotan, Vlad pun menyingiraikan awan di langit agar sinar matahari mengenai mereka semua, sehingga tidak ada lagi vampir yang tersisa di bumi ini. Setelah kejadian itu, kini sang putra Vlad Dracula pun menjadi raja baru di Transilvania dan satu-satunya orang yang menganggap bahwa ayahnya adalah seorang pahlawan. Prince Vlad Dracula was a hero. Di sisi lain, kita akan melihat seorang pria yang menumpahkan darahnya pada jasad Vlad yang sudah mengering, dan tak diduga Vlad pun bangkit dan hidup sampai sekarang di antara kita semua. Terakhir, scene pun berpindah ke zaman sekarang, yaitu zaman modernisasi, di mana Vlad terlihat berjalan dan melihat seorang wanita yang sangat mirip sekali dengan mendiang istrinya, yang mungkin saja dia merupakan reinkarnasi dari istrinya sendiri. Namun yang paling mengejutkan dari semua ini adalah, tak diduga sang vampir pertama alias vampir yang telah merubah Vlad menjadi vampir, ternyata masih hidup juga sampai sekarang, di mana dia terlihat rapi dengan setelan jas ala orang modern dan mengatakan sebuah kalimat, "Mari kita mulai permainannya."